Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTuber semua, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik. Dan bagaimana aktivitas hari ini? Semoga seluruh aktivitas dilancarkan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Untuk itulah saya mungkin hari ini atau di sini kita sharing dan kita ngobrol bahwa manusia dalam kehidupannya ini tentunya harus diimbangi dengan keimanan. Sedangkan iman itu sendiri al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqraru bil lisan. Kita berbicara iman itu, ternyata iman itu diucapkan tasdikun fil qalbi, dibenarkan oleh hati, wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisannya, wa amalu bil arkan, dan dijalankan, diaplikasikan oleh anggota tubuh kita. Jadi seluruh anggota badan kita. Makanya tasdikun fil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi iman itu ada di dalam hati kita. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi dalam kehidupan ini atau pada diri kita ya, ada 7 cabang iman. 7 cabang iman itu, yang pertama adalah husnun yantahi ila qalbihi. Jadi al-imanu, apabila iman itu husnun yantahi ila qalbihi, apabila iman itu bersemayam di hati, iman itu ada di hati. Ketika iman masuk ke dalam hati, ke dalam rongga hati kita, wasamrotuhu, dan akan membuahkan pada hati kita itu sihatul irodah. Jadi sihatul irodah itu niatnya, itikadnya sehat, jadi baik sekali. Maka hati yang imannya sudah nampak atau sudah ada di hati, wasihatul irodah, jadi niatnya juga akan baik dia, insya Allah, kalau hati ini sudah bersemayam iman di hati. Jadi tidak ada istilah lain di mulut, lain di hati. Maka iman ini harus terus ya dari hatinya, A, bibirnya juga A ini ya. Jadi lain di mulut dan di hati. Yang kedua, iman itu husnun yantahi ila lisanihi, bahwa iman itu ada atau menetap bil lisanihi, pada lisan. Husnun yantahi ila lisanihi, jadi ketika iman ini ada pada bibir, pada lisan, ila lisanihi, maka yang terjadi adalah lisan itu adalah sidqul maqoli, wasamrotuhu sidqul maqoli, jadi akan membuahkan semacam kejujuran. Jadi di bibir kata-katanya sidik, jelas, jadi tidak akan pernah dusta, jadi takkan pernah mendustaimu atau siapapun, karena sidqul maqoli. Beda lagi dengan orang-orang yang memang yang suka ngoceh dan yang lainnya demi kepentingan pribadi, kelompok dan golongannya. Lisannya juga suka seperti itu. Ini tuh kebanyakan, tapi kebanyakan juga tidak. Dan yang ketiga, husnun yantahi ila ainaihi, jadi iman ketika sampai di mata iman itu, apa yang terjadi adalah wasamrotuhu, dan menghasilkan, membuahkan ilan duril ibadah. Setiap kita melihat kejadian alam atau apa saja, bersandarnya adalah dengan ibadah, bukan dengan yang lain-lainnya. Kita di mata memandang alam sekitarnya begitu indah, pesawahan yang hijau, padi menguning, kemudian terjadi bencana di sana, semua itu disandarkan kepada ibadah,
Dan untuk orang yang beriman ketika melihat itu semua, dia akan bersyukur. Dia akan melihat tafakkaru fi khalqillah. Dia akan melihat dan bertafakur tentang ciptaan-ciptaan zat Allah itu sendiri. Kalau iman ada di mata, gusnun yantahi ila ainaihi, iman di kedua mata, kedua kelopak mata kita. Dia akan membuahkan wasamrotu, dan hasilnya itu adalah dia akan melihat segala sesuatunya dengan proses dia bersyukur kepada Allah, dia beribadah, kejadian apapun dia akan menjadi tadkiroh, pengingat-ingat, dan dia pun insya Allah akan berubah. Itu orang yang beriman, ya, melihat bencana, melihat keindahan itu akan bersyukur. Melihat bencana dia pun akan menjadi lebih lagi kepada Allah, beristighfar, dan yang hilang duril ibadah matanya. Yang ketiga adalah iman itu ketika gusnun yantahi ila yadaihi. Yang keempat itu gusnun yantahi ila yadaihi, ketika iman itu ada di tangan kita, wasamrotuhu, dan akan membuahkan kepada tangan itu sendiri, ila sodakotin jariyah, dia suka bersodakoh, dia suka berjariah. Dan ini yang membuat makmurnya umat Islam, makmurnya umat manusia itu dengan ketika gusnun yantahi ila yadaihi wasamrotuhu sodakotun jariyah. Jadi itu sobat-sobat semua, yang keempat iman. Yang kelima gusnun yantahi ila rijlaihi. Jadi iman ketika rijlaihi, ke kaki, ya, kedua kaki kita, wasamrotuhu ila jamaah. Hasilnya iman, kaki yang punya iman ini akan melangkahkannya ke tempat-tempat jamaah. Artinya dia, kalau di masyarakat ada gotong royong, ada kerja bakti, kita semua berangkat mengikuti langkah kaki ini. Apalagi ada pengajian, siraman rohani, kaki ini senantiasa melangkahkan, mengantarkan zakat, mengantarkan uang sodako, atau mengantarkan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita ke rumah sakit. Itu bagian dari sodakotun. Jadi ke tempat ilan duril jamaah, bukan sodakotun, maaf. Jadi kaki ini melangkah, menjadikan kaki ini ibadah. Apabila memang iman itu ada di kakinya. Kalau imannya tidak, kakinya sudah tidak punya keimanan, mungkin langkahnya takkan tentu arah, ya. Kaki ini akan melangkah, tidak ada kepastian hidup. Kaki ini melangkahnya kemana saja, mengikuti kemauan hati, kata orang begitu, ya. Padahal kita harus melangkahkan kaki itu berdasarkan iman yang ada pada kaki itu sendiri. Ternyata melangkahnya ke jamaah, ke masjid, ke pengajian, thalabul ilmi, bersiraturahmi, itu semua. Kemudian yang keenam itu adalah gusnun yantahi ila zaufihi. Ketika iman itu ada di perut kita nih, maka wasamrotuhu ila akali halali watarkus subhati. Dia itu akan makan yang halal, watarkus subhati, dan menjauhi perkara-perkara makanan yang subhat. Nah ini yang sering kita lupa dalam makanan kita. Bahkan dalam salah satu keterangan, satu genggam saja makanan dimasukkan ke mulut kita, makanan haram atau hasil apa saja, itu sama dengan mencadangkan anak cucu kita ke dalam api neraka. Maka ada keterangan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga keluargamu dari api neraka. Ini, ya. Jadi kalau gusnun yantahi ila zaufihi, makan, ya, keimanan itu sudah ada di perut itu, wasamrotu akan membuahkan ila akali halali, dia akan makan barang-barang yang haram, akan makan barang-barang yang halal, watarkus subhati, dan menjauhi perkara yang subhat. Yang subhat saja sudah dijauhi, apalagi yang haram. Yang ketujuh adalah gusnun yantahi ila nafsihi. Ketika iman itu ada pada nafsu kita,
wasamratu akan membuahkan nafsul mutmainah. Jadi akan membuahkan nafsu yang tenang, adem, tidak cepat marah, tidak emosional gitu ya. Jadi 7 cabang iman inilah yang ada pada diri kita. Ya kita ulangi. Yang pertama, gusnun yantahi ila qalbihi wasamratuhu wasihatul iradah. Iman ada di hati, maka akan membuahkan wasihatul iradah. Niatnya baik, tekadnya baik. Gusnun yang kedua, gusnun yantahi ila lisanihi. Yang kedua adalah iman ketika ngancik di dalam lisan. Gusnun yantahi ila lisanihi wasamratuhu sidkul maqoli. Ya. Kalau di mulut, di lisan, maka sidkul maqoli, kata-katanya akan senantiasa jujur, kata-katanya bisa dipercaya, kata-katanya senantiasa lamun kaula mir robbi rohim, itu ya, akan selalu menyelamatkan, menyenangkan, menyejukkan. Yang keempat, gusnun yantahi ila ainaihi. Yang ketiga, gusnun yantahi ila ainaihi, iman bila ada di mata itu, wasamrotuhu akan menghasilkan, membuahkan ilanduril ibadah. Setiap kali kita melihat keindahan itu menjadi bersyukur. Setiap kali kita melihat bencana atau kejadian-kejadian yang mengerikan, dia selalu bertafakur dan menjadi syukur dan jadi orang yang taat kepada Allah. Jadi mata ini memandang, dijadikan sarana ibadah dan ladang ibadah. Yang keempat itu gusnun yantahi ila yadaihi, iman ketika di tangan itu wasamrotuhu akan membuahkan sodaqotun jariyah, dia suka memberi, senang menolong dan yang lainnya. Yang keenam, yang kelima, gusnun yantahi ila rizlaihi, iman ketika ada di kaki kita ini, wasamrotuhu akan membuahkan ila jamaah, langkah kaki ini senantiasa dipakai melangkah untuk kebaikan, menolong orang, kepada jamaah, kerja bakti, gotong royong, datang ke pengajian, datang ke majelis ilmu, guru-guru berangkat ke sekolah dan yang lainnya, melakukan aktivitas kebaikan dan menjadikan kaki ini betul-betul dapat pahala dari Allah. Yang keenam, gusnun yantahi ila zaufihi, iman itu ketika ada di perut ini, sampai di perut ini, maka wasamrotuhu akan membuahkan ila akali halali, dia akan memakan makanan yang halal, watarku subhati, dan akan menjauhkan perkara-perkara yang subhat, itu dijauhkan oleh perut ini. Jadi perutnya juga terjamin insya Allah sehat. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah gusnun yantahi ila nafsihi wasamrotuhu nafsul mutmainah. Jadi kalau iman itu ada di nafsu, maka akan buahnya adalah nafsunya yang mutmainah, yang tenang, yang selalu diseru oleh Allah, ya ayyuhal mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah itulah sobat-sobat sebuah sebagai pengingat untuk diri saya sendiri, dan manfaatnya kalau ada silahkan untuk rekan-rekan semua. Family Al-Amin, mudah-mudahan sehat semua untuk family Al-Amin. Salam kompak selalu, salam sejahtera. Dan untuk teman-teman semua, mari kita sama-sama membangun kebersamaan. Insya Allah cepat atau lambat kita pun akan berhasil dengan apa yang kita cita-citakan, manjada wajada itu ya. Kemudian kita tutup dengan nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.